Assalamualaikum semuanya, selamat sore adik-adik. Kali ini kita akan mempelajari teorema Pythagoras. Apa sih itu teorema Pythagoras? Nah, teorema Pythagoras itu adalah ilmu yang mempelajari tentang panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Seperti apa sih segitiga siku-siku itu? Nah, segitiga siku-siku itu memiliki ciri-ciri salah satu sudutnya adalah 90 derajat, ditandai dengan simbol seperti di papan tulis. Nah, kalau nggak ada simbol ininya, berarti itu bukan segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku, seperti yang digambar di papan, itu kan ada segitiga A, B, C. Pada segitiga A, B, C ini, sisi-sisi dalam segitiganya itu dinamai berdasarkan sudut yang ada pada segitiga tersebut. Misalnya, ini adalah sudut C, berarti sisi yang ada di depannya adalah sisi C. Begitu juga dengan ini, sudut A, sisi yang ada di depannya adalah sisi A. Dan sudut B, sisi yang ada di depannya adalah sisi B. Nah, dalam segitiga siku-siku, sisi B dan sisi A itu disebut dengan sisi tegak karena sisi A dan sisi B itu membentuk sudut 90 derajat seperti yang disimbolkan di sini. Sementara itu, sisi C itu disebut juga dengan sisi miring yang memiliki panjang yang terpanjang dalam segitiga siku-siku. Nah, sisi miring ini disebut juga dengan hipotenusa. Adapun bunyi dari teorema Pythagoras, kuadrat panjang hipotenusa pada suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya. Kita masukkan ke dalam model matematika, kuadrat panjang hipotenusa. Hipotenusa itu adalah sisi C, berarti C dikuadratkan pada suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke adik-adik, sekarang ada lagi yang namanya triple Pythagoras. Triple Pythagoras ini adalah 3 pasang bilangan asli yang memenuhi syarat teorema Pythagoras. Tadi kan sudah dijelasin ya apa itu teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita bahas tentang triple Pythagoras. Triple Pythagoras ini seperti yang sudah saya tulis, ini ada 3, 4, 5, kemudian ada 5, 12, 13, 7, 24 sama 25, kemudian 8, 15, 17, 9, 40, 41. Jadi 3 ini adalah 3 pasang bilangan asli. Nah, lalu gunanya buat apa gitu? Gunanya untuk memudahkan kita dalam pengerjaan soal. Karena ketika kan rata-rata soal itu diketahui cuma 2, misalnya 3 sama 4, 5-nya harus nyari. Nah, ketika kita sudah tahu triple Pythagoras, jadi kita nggak harus hitung-hitung lagi. Kita udah paham itu, udah tahu. Nah, tapi bukan hanya ini saja, ada banyak-banyak bilangan. Misalnya 68, terus ininya berapa kan? Satu lagi. Ini dari mana? Dari bilangan yang ini, yang 3, 4, 5. Dasarnya yang ini. Caranya 3 ke 6 itu dikali 2, terus 4 ke 8 itu dikali 2. Begitu juga dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. Pinter. Nah, jadi itu sekilas tentang triple Pythagoras. Nah, baik, untuk contoh soal selanjutnya, yaitu ada sebidang tanah berbentuk segitiga siku-siku. Panjang sisi miringnya 35 meter dan panjang alasnya 21 meter. Berapa tinggi dari segitiga tersebut? Nah, di sini sudah diketahui bahwa segitiganya berbentuk segitiga siku-siku. Pertama-tama kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau segitiga siku-siku ditandai dengan tanda ini. Ini sudah diketahui untuk panjang sisi miring atau C 35 meter. Kemudian panjang alasnya atau A 21 meter. Nah, yang ditanyakan itu tingginya. Nah, kita langsung masukkan saja yang sudah diketahui ke dalam rumus yang tadi. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 35 meter dan A kuadratnya 21 meter tambah ini B kuadrat. Nah, karena ini B kuadrat yang belum diketahui, jadi pindah ruas. Kuadrat sama dengan
35 kuadrat. Jadi karena pindah ruas, jadi dikurangi 21 kuadrat. Nah, jadi tinggi dari segitiga siku-siku ini adalah 28 meter. Nah, ada satu soal lagi, boleh adik-adik kerjakan. Soalnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada manfaat tentang teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Teorema Pitagoras ini memiliki manfaat karena tidak ada ya ilmu yang kita pelajari yang tidak ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang pertama ada yang namanya sistem navigasi. Nah, dalam sistem navigasi ini ada yang namanya metode triangle. Nah, biasanya digunakan oleh para pilot atau para nelayan untuk mengukur dengan cara membentuk dua garis horizontal dan juga dua garis vertikal yang dipasang dari kapal. Nah, manfaat yang kedua yaitu bagi arsitektur dan konstruksi. Nah, untuk teorema Pitagoras ini bisa digunakan dalam mengukur bidang ataupun segitiga seperti mengukur atap bangunan. Nah, untuk manfaat yang ketiga yaitu ada manfaat untuk televisi ataupun monitor. Nah, biasanya menggunakan diagonal. Misalkan ukuran televisi ini 32 inci. Nah, untuk ukurannya itu menggunakan diagonal. Dari beberapa manfaat teorema Pitagoras yang sudah disebutkan ini, sebenarnya teorema Pitagoras merupakan dasar dari ilmu selain matematika seperti ilmu fisika, arsitektur, geologi, dan lain-lain. Baik ya adik-adik, dari materi awal dari konsep sampai terakhir manfaat teorema Pitagoras sudah tersampaikan. Selamat belajar, dan jangan lupa untuk mengerjakan soalnya.